Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Alamsyah. Saya berasal dari kelas D dengan NIM 2304040450129. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas lebih tepatnya UTS, yang dimana UTS tersebut mengharuskan kita untuk mereview sebuah film dan kita mengidentifikasi film tersebut. Di sini juga kita sediakan beberapa poin yang harus kita cari dan kita tentukan di dalam film tersebut. Dan film yang saya pilih ini adalah salah satu film yang terkenal di era sekarang, di era Gen Z, yakni film Dear Nathan versi ketiga. Yang kedua, Thank You Salma. Jadi langsung saja. Yang pertama itu interaksi sosial. Dalam film ini, interaksi sosial itu sangat-sangat kuat antara karakter utama. Bukan hanya dengan karakter utama, tapi dengan karakter-karakter lain. Di mana karakter utama sini itu Nathan dan Salma memiliki hubungan yang kompleks yang mencerminkan dinamika antara individu dengan latar belakang yang berbeda. Interaksi mereka juga tidak hanya terbatas dengan romance, yang dimana romance itu adalah salah satu genre utama dari film ini, tapi mereka juga menghadirkan mengenai diskusi-diskusi isu-isu sosial dan aktivisme, dan si isu-isu sosial tadi itu semacam pelecehan seksual semacam itu. Selanjutnya itu proses sosialisasi. Proses sosialisasi terlihat jelas dalam perjalanan karakter Nathan dan Salma. Nathan yang awalnya lebih fokus pada aktivisme langsung mengalami perubahan sikap ketika berinteraksi dengan Salma. Salma memperkenalkan Nathan pada dunia digital dengan cara-cara baru untuk menyuarakan pendapat. Ini menunjukkan bahwa bagaimana sosialisasi dapat terjadi melalui hubungan yang interpersonal melalui perspektif dan seseorang yang bertujuan untuk memperluas perspektif. Selain itu, sosialisasi juga terlihat dalam bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman dan lingkungan sekitar mereka yang mempengaruhi nilai-nilai sikap dan keyakinan mereka. Selanjutnya itu perubahan sikap. Perubahan sikap Nathan terhadap isu-isu sosial merupakan salah satu hal yang paling utama dalam film ini. Awalnya Nathan memiliki pandangan yang cukup kaku, di mana Nathan berpikir bahwa cara menyuarakan pendapat, cara mencari keadilan itu harus turun ke jalan dengan melakukan semacam demo-demo besar-besaran. Namun seiring berjalannya waktu, berasal dari interaksi dengan karakter utama lainnya yakni Salma dan pengalaman hidupnya sendiri, dia sadar bahwa pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan empatik. Ia menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dan hubungan sosial dapat memicu perubahan sikap terhadap diri sendiri yang lumayan signifikan. Selanjutnya itu kepatuhan dan konformitas. Kepatuhan dan konformitas menjadi salah satu tema paling utama dalam film ini. Karakter-karakter di sekitar Nathan dan Salma seringkali terjebak dalam nilai norma-norma sosial yang mengharuskan mereka untuk mengikuti aturan tersebut. Misalnya ada tekanan tidak berbicara mengenai isu pelecehan seksual secara terbuka karena terdapat stigma sosial. Nathan dan Salma juga harus memperjuangkan melawan konformitas untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendukung korban. Ini menunjukkan bagaimana individu dapat terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka, namun juga memiliki kekuatan untuk menentang norma-norma tersebut. Selanjutnya itu pengaruh minoritas. Pengaruh minoritas dalam film ini ditunjukkan oleh karakter yang bernama Zana, di mana Zana menjadi sebuah korban pelecehan seksual, dan meskipun Zana merupakan karakter minoritas, keberaniannya untuk bersuara tentang pengalamannya memberikan dampak besar kepada karakter utama ini, yaitu Nathan dan Salma. Ia menggambarkan bagaimana suara-suara minoritas dapat mempengaruhi pandangan orang lain mendorong perubahan sosial. Ketika Nathan mendukung Zana untuk berbicara, ia menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk memulai perbedaan atau membuat perbedaan. Selanjutnya itu dinamika kelompok.
Dinamika kelompok terlihat jelas dalam interaksi antara Nathan dengan teman-teman aktivisnya, serta kelompok puisi yang diikuti oleh Salma. Ada pergeseran antara kekuasaan dan peran ketika mereka menghadapi kritik, mereka menghadapi tantangan. Mereka memiliki pendapat yang lain mengenai cara terbaik untuk menangani isu-isu sosial. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan dinamika ini menciptakan ketegangan namun juga peluang untuk pertumbuhan bersama. Selanjutnya, kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan kelompok muncul melalui karakter Afkar yang memimpin organisasi puisi tempat Salma terlibat. Afkar menunjukkan sifat kepemimpinan yang inklusif dengan mendorong anggota kelompok untuk berbagi pemikiran mereka. Namun kepemimpinan juga diuji ketika menghadapi tekanan dari luar kelompok serta perbedaan pendapat di antara anggotanya. Ini menggambarkan tantangan yang dihadapi pemimpin dalam menjaga kohesi sekelompok sambil mendorong inovasi. Selanjutnya itu identitas diri. Identitas diri Nathan dan Salma berkembang sepanjang film. Nathan harus mempertimbangkan kembali idealisnya yang sebagai aktivis ketika ia menjadi perjuangannya tidak hanya tentang dirinya sendiri tapi tentang orang lain juga. Sementara itu, Salma mengembangkan identitasnya sebagai perempuan muda yang berani menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapatnya. Proses ini menunjukkan bagaimana identitas dapat dibentuk melalui pengalaman sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Konsep diri, kedua karakter juga mengalami perubahan signifikan. Nathan melihat melalui dirinya bukan hanya sebagai seorang aktivis, tetapi sebagai seorang yang peduli terhadap isu-isu sosial, isu-isu perempuan, serta berinteraksi dengan Salma dan Sana. Salma memperkuat konsep dirinya sebagai seorang penulis dan aktivis digital ketika ia menemukan cara untuk mengekspresikan pandangannya melalui puisi dan media sosial. Terakhir itu harga diri. Harga diri menjadi elemen penting dalam perjalanan karakter-karakter dalam film Dear Nathan, Thank You Salma. Ketika Sana berbicara tentang pengalamannya, ia menunjukkan bagaimana trauma dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Nathan dan Salma juga harus menghadapi tantangan harga diri ketika mereka berjuang melawan stigma sosial terkait isu-isu yang mereka angkat. Dukungan satu sama lain membantu mereka membangun kembali harga diri mereka di tengah tantangan-tantangan tersebut. Mungkin itulah tadi hasil review film dari saya. Mohon maaf apabila ada yang agak melenceng dari pengertian itu sendiri. Cuman menurut saya itu adalah sesuatu yang muncul di benak saya mengenai poin-poin yang ditugaskan untuk diidentifikasi. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.